Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nona Febrilia Sari dengan NIM 20111300048. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam tokoh Abu Yusuf. Biografi Abu Yusuf. Nama lengkap Abu Yusuf yaitu Yakub Ibnu Ibrahim Al-Ansari. Lahir pada tahun 113 Hijriah atau 731 Masehi dan wafat pada tahun 182 Hijriah atau 798 Masehi. Ia adalah murid dari Abu Hanifah, Abu Abdullah, Muhammad Asy-Syafi'i, dan Malik Ibrahim bin Anas. Abu Yusuf adalah seorang hakim yang hidup pada kekhalifahan Abbasiyah. Abu Yusuf terlahir di keluarga miskin. Namun, hal tersebut tidak membuat Abu Yusuf patah semangat dalam menuntut ilmu. Pengetahuan yang dimiliki oleh Abu Yusuf sangat luas, meliputi ilmu tafsir, strategi perang, penanggalan Arab, dan periwayatan. Puncak karirnya adalah saat ia diangkat menjadi Qadi Al-Qadah pada masa Khalifah Abbasiyah di bawah kepemimpinan Harun ar-Rasyid. Karya-karya dari Abu Yusuf. 1. Kitab Al-Asar. Kitab Al-Asar di dalamnya dimuat hadis yang diriwayatkan oleh ayah dan gurunya. Yang kedua, Kitab Ikhtiyaf Abi Hanifah wa Ibnu Abi Layla, yang di dalamnya dikemukakan pendapat Imam Abu Hanifah dan Ibnu Abi Layla serta perbedaan pendapat mereka. Ketiga, Kitab Arad ala Syiar al-Auzai. Di dalamnya memuat perbedaan pendapatnya dengan pendapat Abdurrahman al-Auzai tentang perang dan jihad. Dan keempat, Kitab Al-Haraj merupakan kitab yang paling populer yang ditulis oleh Abu Yusuf. Di dalamnya, Abu Yusuf menuangkan pemikiran fikihnya dalam berbagai aspek seperti keuangan negara, pajak tanah, pemerintahan, dan musyawarah. Pemikiran ekonomi Abu Yusuf. Di dalam kitab Al-Kharaj yang ditulis oleh Abu Yusuf menuangkan pemikiran ekonominya yaitu tentang pemerintah, tentang keuangan, tentang pertanahan, tentang perpajakan, dan tentang peradilan. 1. Tentang pemerintah. Abu Yusuf menyatakan bahwa seorang khalifah adalah wakil Allah yang ditugaskan di bumi untuk melaksanakan perintah Allah. Oleh karena itu, harus bertindak atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Tentang keuangan. Abu Yusuf menyatakan bahwa uang negara bukan milik khalifah, melainkan amanah Allah dan rakyatnya yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. 3. Tentang pertanahan. Abu Yusuf berpendapat bahwa tanah yang diperoleh dari pemberian dapat ditarik kembali jika tidak digarap selama 3 tahun dan diberikan kepada orang lain. 4. Tentang perpajakan. Abu Yusuf berpendapat bahwa pajak hanya ditetapkan pada harta yang melebihi kebutuhan rakyat dan ditetapkan berdasarkan kerelaan mereka. 5. Tentang peradilan. Abu Yusuf menyatakan bahwa suatu peradilan adalah keadilan yang murni menetapkan hukum, tidak dibenarkan atas sesuatu yang tidak pasti. Pemikiran Abu Yusuf dalam konsep ekonomi menitik beratkan pada bidang perpajakan dan tanggung jawab negara dalam bidang ekonomi. Sumbangan pemikirannya terletak pada pembuktian keunggulan pajak berimbang terhadap sistem pemungutan tetap atas tanah. Keduanya ditinjau dari segi pandangan dan keadilan. Abu Yusuf menganjurkan model pajak yang cocok atas hasil produksi tanah
yang dianggapnya sebagai metode yang jujur dan seimbang bagi kedua belah pihak dalam keadaan hasil panen yang baik maupun buruk. Dalam hal ini, ada sejumlah departemen yang bertanggung jawab dalam menangani pungutan pajak dan keuangan. Baitul Mal sebagai pusat atau koordinator dari departemen tersebut yang merupakan kantor perbendaharaan dan keuangan negara yang sudah dikenal sejak zaman awal Islam. Abu Yusuf menentang penguasa yang menetapkan harga, seperti dikemukakan beliau dalam kitabnya Al-Haraj, bahwa hasil panen pertanian yang berlimpah bukan alasan untuk menurunkan harga panen dan sebaliknya. Kelangkaan tidak mengakibatkan harganya melambung. Dimensi Al-Haraj. Menurut Abu Yusuf, kitab Al-Haraj memiliki dua dimensi makna. Yang pertama, dipandang sebagai al-amwal al-ammah atau keuangan publik. Yang kedua, dipandang sebagai al-amwal al-hasahah atau keuangan khusus. Sumber keuangan pada saat itu adalah ghanimah, fa'i, al-haraj, jizyah, usr, ijarah, dan sodakoh. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari saya tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam tokoh Abu Yusuf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.